Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Irwan Arwedi, mahasiswa LPG dalam jabatan Angkatan 4 di Universitas Negeri Semarang. Pada hari ini, tanggal 6 Desember 2021, akan membuat video UKIN materi pembuatan sediaan tablet. Silahkan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, bagaimana untuk pelajaran hari ini? Apakah masih semangat? Alhamdulillah. Jadi saya harapkan tetap semangat. Jadi kita awali mungkin ya. Jadi biar tambah semangat lagi, coba kita awali dengan berdoa. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita coba berdoa untuk kelancaran dan keberkahan ilmu yang kita akan dapat. Oke, silahkan Afri, minta tolong dipimpin doa. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa agar materi yang berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, selesai. Terus kemudian saya ingatkan sekali lagi untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Jadi walaupun tetap di rumah, kita harus selalu menjaga 5M. Jadi kalau yang kemarin biasanya 3M. Jadi yang pertama adalah memakai masker, mencuci tangan, jaga jarak, terus kemudian hindari kerumunan, dan kurangi mobilitas. Ingat ya, sekarang ini sudah mulai ada masuk lagi varian baru. Jadi saya harapkan kita harus berwaspada agar kita jauh dari COVID yang lainnya. Oke, terus kemudian apakah sudah nyaman dengan posisinya? Oke, jadi mungkin sedikit refleksi atau artinya agar agak regang sedikit, mungkin kita ada stretching sedikit. Jadi silahkan angkat tangan kirinya, terus kemudian kita tarik. Ya, jadi istilahnya biar sekarang biasanya sering duduk kan, gantian. Jadi biar darah itu bisa mengalir dengan baik. Karena biasanya posisi duduk pada saat berada di Zoom seperti ini, kadang kita terlalu fokus dan sering sakit badan semua, kadang kaku-kaku gitu ya. Jadi semoga dengan stretching ini bisa sedikit menambah kenyamanan. Oke, terus kemudian kita coba ya sekali lagi. SMK jawabnya bisa. SMK Negeri 17 luar biasa. Oke, kita ulangi serentak. SMK bisa. SMK Negeri 17 luar biasa. Alhamdulillah. Oke, jadi iya. Gimana ada? Oke, kita coba mungkin absen dulu ya. Jadi sebelum kita lanjutkan, mungkin sedikit saya absen. Jadi mungkin kita ber-15. Ini yang pertama mungkin ada Adele. Jadi di jalan di Samarinda ini yang ada nama pahlawannya atau nama pahlawan yang sering diabadikan atau yang sering ada di Samarinda ini apa saja? Wijaya Kusuma. Terus Imam Bonjol. Selamat Riyadi. Antasari. Oke. Kalau yang pahlawan dari Kalimantan sendiri siapa? Gak tahu. Ya, ada yang pernah dengar? Bukan di itu ya, di jalannya, di sebelah situ Pak. Jadi ditunjukin jalan. Jadi
Kalau sama Triadi itu udah seperti apa Yosudarso, terus kemudian yang lain-lainnya kan sering ya banyak ya. Jadi istilahnya untuk nama-nama kenapa sih kok nama-nama itu dikasih nama pahlawan? Istilahnya untuk mengenang jasa-jasa mereka. Jadi kita juga akan selalu timbul rasa nasionalisme melihat oh perjuangan pahlawan sangat besar sehingga kita bisa merdeka pada saat itu. Oke, kita lanjutkan untuk mereview pembelajaran sebelumnya. Berarti sebelum materi ini itu ada pengertian sediaan tablet dan penggolongannya. Kira-kira golongan tablet itu kan dibagi menjadi dua. Ada yang lokal, ada yang sistemik. Ada yang ingat untuk tablet yang bekerjanya lokal itu contohnya apa? Tablet vagina, terus F-Retroces. Apa lagi? Ada lagi? Oke, terus kemudian kalau ada tablet hipodermik, itu bagaimana? Disuntikan. Kira-kira langsung disuntikan atau bagaimana? Oh iya, dilarutkan dulu. Adakah tablet yang langsung dimasukkan ke dalam tubuh? Diinjeksikan langsung ke dalam tubuh? Ada? Tidak ada? Sudah lupa? Ada, harusnya. Apa itu satu? Yang dia harus, caranya dimasukkan ke dalam jaringan kulit dengan cara merobek. Biasanya contohnya adalah obat KB. Apa? Tablet implan. Ya, tablet implan atau tablet susuk. Jadi biasanya disebutkan yang dia panjang itu, jadi dia dimasukkan ke dalam jaringan kulit langsung. Jadi diinjeksikan ke dalam kulit langsung. Makanya biasanya kalau untuk tablet implan itu kerjanya lama dalam tubuh. Jadi istilahnya begitu disuntikan itu bekerjanya lama di dalam tubuh sehingga dia cukup beberapa tahun sekali itu harus diinjeksikan. Beda dengan kalau injeksi yang KB biasanya kan cuma 1 bulan atau 3 bulan, itu bisa bertahun-tahun kalau untuknya tablet karena dia lepasnya perlahan. Ya alhamdulillah sedikit banyaknya sudah ada yang ingat. Jadi untuk yang berikutnya mungkin saya coba ingin tampilkan di PowerPoint. Oke, jadi di sini bagaimana sih cara merubah sediaan serbuk menjadi sediaan tablet? Kira-kira bagaimana? Dicetak. Cetak. Jadi, oke. Jadi kalau dicetak bisakah dari sediaan serbuk itu langsung dikempal atau dicetak? Enggak bisa. Jadi di situ iya betul sekali. Jadi di situ untuk bahan-bahannya perlu zat tambahan. Jadi di situ untuk pengobatan atau pemberian obatnya itu perlu pembuatan sediaannya perlu zat tambahan. Untuk zat tambahannya kan ada di LKPD nanti yang kita akan bahas. Terus kemudian saya sedikit mungkin kasih penjelasan. Jadi di sini ada ini untuk yang LKPD dan materi ajar atau PowerPoint itu kemarin kan kalian sudah download ya di blog saya yaitu di timawaldi.blogspot.com. Jadi di situ nanti kalian bisa ambil materi-materi pembuatan sediaan tablet atau kemarin sudah kalian ambil. Terus kemudian kegiatan pembelajaran hari ini adalah menganalisis bahan tambahan sediaan tablet dengan benar, menganalisis metode cara pembuatan tablet dengan benar, memutuskan bahan tambahan yang digunakan dengan tepat, terus kemudian membuat rancangan formulasi pembuatan tablet yang tepat. Jadi setelah kegiatan diskusi hari ini nanti, saya harapkan kalian dapat mencapai tujuan pembelajaran hari ini dari keempat ini. Jadi, terus kemudian yang berikutnya adalah bahan tambahan atau bahan pembuatan tablet itu apa saja.
otomatis ada zat aktif, terus kemudian yang lainnya ada penghancur, ada pengikat, ada pelicin, dan ada pengisi. Ini adalah zat atau bahan inti atau komponen dalam pembuatan tablet. Terus kemudian kriteria dari bahan tambahan itu adalah netral secara fisiologis, stabil secara kimia, bebas dari mikroba atau patogen, tidak mempengaruhi bioavailabilitas, artinya di situ tidak mempengaruhi kecepatan obat, efeknya dalam tubuh, terus kemudian memenuhi peraturan perundang-undangan. Jadi nanti yang bahan-bahan yang kalian pilih dalam sediaan atau diskusi hari ini nanti disesuaikan dengan ini. Terus kemudian yang berikutnya adalah di sini metode pembuatan tablet itu ada kempal langsung, ada granulasi basah, ada granulasi kering. Jadi di kalian kemarin kan sudah download dan sudah dibaca. Jadi nanti pada saat proses diskusi itu nanti kalian bisa tinggal ambil jadi kira-kira bahan-bahan yang ada di situ apa saja, terus kemudian nanti bisa dimasukkan ke dalam protokol. Oke. Terus kemudian di sini, jadi di sini ada pembuatan atau ada 3 bahan zat aktif. Yang pertama ada acetosal, ada acetaminophen, terus kemudian ada metamisol. Jadi terus kemudian di sini nanti dicari dari bahan-bahan ini, zat aktif ini, bahan tambahan yang cocok digunakan untuk pembuatan tablet itu apa? Jadi apa saja, misalnya pengisinya apa, pengangkatnya apa, pembasahnya apa. Gitu. Yang kedua adalah metode pembuatan. Metode pembuatannya ada granulasi basah, kering, atau kempal langsung. Jadi yang cocok untuk sesuai dengan spesifikasi zat aktifnya itu apa. Terus kemudian bagaimana cara membuatnya. Jadi di situ nanti cara kerjanya itu seperti apa. Gitu. Jadi kegiatan diskusi seperti itu. Terus kemudian mungkin dari apa itu pertanyaan-pertanyaan atau yang harus ditampilkan dalam PowerPoint itu ada 3 macam ini. Kemungkinan apakah ada yang mau ditanyakan? Bapak itu PB-nya sama DM-nya juga dihitung kan? Kalau DM itu tidak perlu ya. Jadi mau ya. Jadi ini di sini nanti penggunaannya digunakan untuk dosis dewasa. Jadi nanti kalian dosis dewasanya untuk acetaminophen itu berapa atau lazimnya biasanya digunakan untuk dewasa itu berapa, metamisol berapa, acetosal berapa. Terus kemudian nanti PB-nya itu hanya digunakan untuk 1 tablet saja. Jadi istilahnya formulasi itu untuk formulasi 1 tablet. Jadi misalnya nanti kalau ada pertemuan atau istilahnya tatap muka sudah diberlakukan, kalian mencoba untuk membuat sediaan tablet yang kalian sudah formulasikan, nanti kita akan coba mau bikin berapa, 100 atau 200 tablet, jadi nanti tinggal dikalikan aja. Jadi nanti berapa, terus kemudian kita coba nanti bikin sediaan. Mungkin gitu. Ada lagi pertanyaan? Masih Pak. Oke, jadi untuk yang berikutnya mungkin saya akan bagi kelompoknya. Jadi kelompok 1 itu mengerjakan acetaminophen, terus kemudian kelompok 2 itu mengerjakan acetosal, terus kelompok 3 itu mengerjakan metamisol. Jadi nanti masing-masing kelompok, jadi kemarin kan sudah saya bagi kelompoknya ya. Jadi terus kemudian kalian nanti masing-masing mengerjakan 1 zat aktif. Terus kemudian dibahas tuh bahan tambahannya yang cocok apa, terus kemudian metodenya pembuatan bagaimana, terus kemudian membuat rancangannya seperti apa. Jadi di situ ada penimbangan untuk 1 tabletnya itu masing-masing zat aktifnya berapa, zat tambahannya berapa, lalu cara kerjanya seperti apa. Oke, sudah paham ya? Pas saya mau nanya, untuk metamizol itu namanya apa ya Pak? Saya cari lagi nggak ada. Oke, metamisol itu nama lainnya antalgin. Jadi kalau dulu kalian sering sakit gigi atau orang tuanya sering cari obat antalgin di apotek, sekarang mungkin susah dicari. Jadi nama resminya itu metamisol. Jadi di situ nama lainnya antalgin atau metampiron. Oke.
Ada lagi yang mau ditanyakan? Baik, jika tidak ada, mungkin kalian coba lakukan diskusi, terus kemudian kalian nanti bisa menggunakan grup WA yang sudah saya buatkan untuk tiap di kelompok ini. Jadi nanti tidak apa-apa, semuanya gabung jadi satu, maksudnya di situ chatnya itu semuanya ada, jadi saya bisa lihat tuh masing-masing siswa siapa sih yang memberikan masukan ke kelompoknya, terus kemudian tanggapan dari setiap siswanya seperti apa. Jadi istilahnya nanti kita akan bahas, jadi nanti saya juga akan menjawab jika mau ditanyakan ke saya. Jadi nanti silakan kalian diskusikan, terus kemudian ada yang menghitung, ada yang membuat PowerPoint, ada yang melakukan cari literasinya, terus kemudian ada yang membahas seperti itu. Jadi kira-kira yang cocok seperti apa. Sudah paham ya? Oke, silahkan kalian melakukan diskusi. Oke, jadi sudah 10 menit untuk diskusinya. Kira-kira ada yang mau atau sudah jadi presentasinya? Kelompok mana dulu yang mau presentasi? Kelompok 1 sudah, Pak. Oke, silahkan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotkan Afi Taufikur Rahman, Ali Redi Ramadhani, Aulia Hamim, Gina Radiana, dan Rafa Alvin Rustani akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Mohon disimak ya. Penyediaan tablet acetaminophen. Karakteristik acetaminophenum atau yang dikenal dengan nama lain acetaminophen atau paracetamol dapat di Farmakope Indonesia 3 halaman 37 dengan rumus molekul C8H9NO2. Acetaminophen tidak mengandung kurang dari 98,0% dan tidak lebih dari 101,0% C8H9NO2 dihitung terhadap zat yang telah diperiksa. Untuk pemeriannya, hablur atau serbuk hablur putih tidak berbau, rasa pahit. Untuk larutannya, larut dalam 70 bagian air, dalam 7 bagian etanol 95% P, dalam 13 bagian aseton P, dan dalam 40 gliserol P, dan dalam 9 bagian propylenglikol P, larut dalam larutan alkali hidroksida. Dari karakteristik di atas, karena bentuk serbuk acetaminophen merupakan hablur atau serbuk hablur putih tidak berbau rasa pahit, maka metode yang digunakan adalah sistem granulasi basah. Karena sifat alir dari acetaminophen kurang baik karena serbuk berupa hablur. Ini ada bahan tambahan pembuatan acetaminophen. Ada laktosa gunanya meneliti untuk menutupi rasa pahit dari paracetamol, lalu ada penghancur amrotab memiliki sifat disintegration atau memudahkan tablet pecah pada saat berada di lambung, lalu ada pengkin contohnya talkum bentuk halus sehingga memperbaiki sifat alir dari granul yang akan dibuat, lalu ada zat pengikat amilomidis daya ikatnya kuat dan mudah dicari bahan. Lalu formulasi tablet acetaminophen. Formulasi untuk pembuatan satu tablet, zat aktifnya acetaminophen sebanyak 500 ml, zat pelicin talkum
0,25 sampai 2%, banyak 5 mg, pengikat amilomydi 1 sampai 5%, 5% 25 mg, lalu ada penghancur amrotat 5 sampai 15%, 10% 50 mg, lalu ada pengisi laktosa sampai 650 580 mg, banyak 70 mg, pewarna brilliant blue. Lalu ada cara kerja. Ini ada penimbang semua bahan yang akan digunakan dalam pembuatan, lalu campuran buat mucilago dari amilum mana dengan air panas, gerus hingga terbentuk mucilago, lalu tambahkan serbuk acetaminophen, gerus homogen, tambahkan laktosa dan amrotat, gerus massa seperti adonan dan kalis. Lalu granulasi, massa yang terbentuk lewatkan pada pengayak untuk membentuk granul, sesekali dipotong agar tak memanjang, lalu dikeringkan pada oven pada suhu 50 derajat Celcius. Setelah itu ayak agar terbentuk massa granul yang seragam, lalu pencetak massa granul ditambahkan vakum, lalu masukkan ke dalam mesin cetak tablet. Sekian presentasi dari kami. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Oke, silahkan. Yang mau bertanya saya batasin tiap kelompok mungkin 3 ya. Silahkan. Untuk tablet acetaminophennya, kenapa menggunakan sistem granulasi basah? Oke, mau disimpan dulu atau langsung dijawab? Simpan dulu, Pak. Oke. Lanjut, pertanyaan kedua. Saya Pak. Kenapa pada formulasi diberi warna biru? Apa boleh? Oke, next. Ada lagi? Saya Pak. Kan di pemberian acetaminophen itu rasanya pahit. Kenapa laktosanya pakainya dikit aja? Oke, 3 pertanyaan. Yang bisa menjawab, silahkan dulu. Saya ingin menjawab pertanyaan Rahma. Kenapa pada formulasi diberi pewarna biru? Apakah boleh? Jawabannya diperbolehkan karena pemberian warna merupakan bentuk pemberian identitas sediaan untuk membedakan produk produsen lain, karena selama ini tidak ada sediaan tablet acetaminophen yang berwarna biru. Terima kasih. Saya mau jawab pertanyaannya Amara yang kenapa menggunakan sistem granulasi basah. Jawabannya karena sifat alir dari acetaminophen buruk, karena berbentuk hablur dan hasil tabletnya lebih bagus dan kompak jika menggunakan cara granulasi basah. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Terakhir, siapa yang mau jawab? Mau jawab pertanyaan terakhir dari Titania. Pada pemberian sediaan tablet acetaminophen rasanya pahit, kenapa penggunaan laktosanya sedikit? Jawabannya karena kandungan zat aktif sudah banyak, jadi jika ditambah pengisi banyak maka sediaan akan menjadi terlalu besar. Oke, makasih. Oke, 3 pertanyaan. Untuk berikutnya kelompok 2. Jadi nanti saya baru refleksinya terakhir ya. Saya akan bahas jika ada kurang lebihnya. Jadi kelompok 2 silahkan. Kalau sudah selesai ke presentasinya? Membuat PowerPoint? Sedikit lagi Pak. Oke, tapi kelompok 3 bisa dilihat. Kalau belum dapat kelompok 2. Bisa, Pak. Oke. Waalaikumsalam.
warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami mengenai formulasi sediaan tablet metamizole. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahman Nurhusna sebagai moderator dalam presentasi kali ini. Mungkin saya sedikit refleksi dari ketiga ini tadi, kan saya juga baru awal ya. Jadi mungkin saya akan sangkutkan ke materinya. Jadi mungkin saya sedikit review ulang. Oke, slide saya bisa jalan atau diem aja? Jalan, Pak. Oke, kita ulang dari awal ya. Oke, jadi untuk sediaan tablet, bagaimana sih cara pembuatan sediaan tablet? Tadi kalian jawab di awal, yaitu dengan cara pengempaan atau pencetakan. Terus kemudian bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan sediaan tablet itu apa? Nah, di sini ada zat berkhasiat. Zat berkhasiat itu ya otomatis yang ada di standar farmakope ya. Jadi di situ di monografi farmakope Indonesia itu di situ ada yang membuat zat aktif yang bisa digunakan untuk sediaan tablet itu biasanya ada contohnya acetaminophen kompresi. Jadi mungkin kalian tadi yang sudah melakukan pengisian LKPD atau mungkin mencari literasi yang sudah menyebutkan di FE edisi sekian, halaman sekian. Jadi di situ melihatnya dari sediaan itu bisa dibuat tablet atau enggak. Jadi di situ ada ketentuan di farmakope. Cara pengujiannya seperti apa, cara pembuatannya seperti apa, karakteristik dari zat aktifnya seperti apa gitu kan ya. Terus kemudian selain zat aktif itu pasti ada zat tambahannya apakah itu? Jadi yang pertama ada pengikat. Jadi tujuan dari bahan pengikat itu apa? Gitu. Jadi tujuan dari bahan pengikat itu adalah agar tablet itu dapat pecah sesaat pada saat dia ditelan atau diminum. Jadi pengikat itu dia mengikat, Jadi memberikan gaya adhesi dan kohesi dari sediaan serbuk. Jadi di situ dia serbuk itu kan tadi kalau serbuk saja digempa otomatis kan gampang pecah ya, gampang ambiar atau gampang rapuh tabletnya. Jadi kalau di situ membutuhkan bahan pengikat, jadi agar tablet itu tidak mudah pecah atau menjadi sediaan yang kompak pada saat pendistribusian atau mungkin pembuatannya. Terus kemudian ada bahan penghancur. Bahan penghancur di sini ya tadi ya, yaitu agar sediaan itu mudah hancur sesaat setelah tablet itu diminum. Jadi di situ sediaannya biar cepat bereaksi. Mungkin tidak semua tablet juga itu diharapkan cepat hancur. Ada tablet-tablet tertentu seperti entericoated yang dia dibuatnya dengan cara disalut. Jadi tujuannya dia itu malah pecahnya di usus, bukan di lambung. Karena kan kebanyakan obat itu terserapnya atau absorpsinya di lambung. Jadi di situ dia diharapkan pecahnya di lambung, ketemu dengan asam lambung, dia akan pecah, terus kemudian bereaksi. Nah, kalau di sini, kalau untuk sediaan entericoated itu tidak diharapkan seperti itu. Jadi dia dilapisin dulu sediaan tabletnya, terus kemudian ketika diminum, dia akan bereaksinya dengan cairan usus, baru dia bereaksi di situ. Karena kebanyakan dia fungsinya pecahnya di usus. Contohnya adalah obat-obat pencahar seperti dulkolak itu dia disalut enterik. Nah, ini adalah proses penimbangan. Jadi untuk bahan-bahan yang digunakan ditimbang. Terus kemudian untuk yang berikutnya adalah proses penggerusan atau pembuatan hingga sediaan kalis ya, seperti kayak pembuatan masak pil itu. Itu yang cara basah. Terus proses granulasinya dengan cara seperti itu. Jadi dia dilewatkan pengayak, terus terjadi granul, dia memanjang nanti, baru dipotong-potong, masih panjang. Terus proses berikutnya adalah pengeringan pada suhu 40 sampai 60 derajat. Setelah kering, baru diayak. Nah, pada pengayakan itu sudah terbentuk granul-granul, jadi kayak pil kecil-kecil. Nah, ini proses pencetakan. Nah, jadi bentuknya seperti itu. Oke.
merasa tertarik ya. Jadi siapa tahu nanti kalau sekalian coba sudah punya formulasinya, terus kemudian ada keinginan untuk mencoba membuatnya. Jadi nanti kalau ada waktu kita coba dan dibolehkan untuk tatap muka, kita akan coba untuk mempraktikkan. Terus kemudian kalau granulasi kering, nah kalau granulasi kering itu caranya pertama semua bahan dicampur jadi satu kecuali untuk pelicinnya. Terus kemudian dia dijadikan tablet inti, tablet besar atau dikempalkan menjadi tablet besar. Terus kemudian baru dihancurkan. Setelah dihancurkan baru diayak, dia akan terbentuk granul-granul. Setelah terbentuk granul baru ditambahkan pelicin dan dimasukkan ke dalam alat cetaknya. Jadi contohnya seperti itu. Terus kemudian, nah ini untuk mixer atau mixing cara mencampur bahannya setelah terbentuk granul atau mungkin dengan kepala langsung itu mixernya seperti ini, bukan seperti kayak adonan itu lain ya. Karena mungkin kalau sudah terbentuk granul itu nanti beratnya dari serbuk dengan yang terbentuk granul atau istilahnya nyampurkan antara pelicin dan granul itu berbeda. Ya, jadi otomatis nanti caranya itu beda. Nah, di sini saya coba sudah buatkan contoh sediaan mixer. Jadi mixingnya yang apa ya istilahnya bikinan. Jadi istilahnya kalau tadi baru bentuk sediaan alatnya ya. Jadi untuk cara kerjanya mungkin seperti ini. Jadi serbuknya itu dimasukkan, ini dibuka dulu, terus kemudian nanti serbuknya dimasukkan dan granulnya, terus kemudian jadi diputar gini. Jadi bentuknya itu Pak, kenapa kok enggak yang bentuk ini aja terus kemudian diputar aja. Jadi istilahnya di lubangnya di sini dan di sini. Otomatis nanti kalau dia diputarnya sesuai dengan porosnya seperti ini, otomatis serbuknya yang berat jenisnya besar, dia akan berada di bawah. Dan serbuk yang halus-halus itu akan berada di atas. Jadi otomatis nanti nggak bisa nyampur. Tapi kalau dengan cara begini, jadi otomatis dia akan terbalik-balik. Jadi sediaan yang akan tercampur itu menjadi homogen. Jadi kalau nanti kalian bikin sediaan, terus kemudian sudah terbentuk granul, ditambahkan dengan pelicin, dimasukkan ke dalam alat sini, terus kemudian diputarkan. Sebelum beberapa menit, terus kemudian setelah dianggapnya sudah tercampur rata, baru nanti dimasukkan ke dalam alat cetaknya. Oke. Apakah ada pertanyaan setelah saya review dari beberapa apa itu tadi presentasi dari kalian? Oke, tidak ada? Kalau ada pertanyaan? Saya mau nanya. Sebenarnya prinsip pembuatan tablet kan hampir sama seperti pembuatan pil, jika hasilnya susah nyatir. Itu kenapa ya Pak? Oke. Jadi ya mungkin dulu pengalaman ya kalian sudah pernah bikin sediaan pil. Jadi prinsipnya mungkin sama ya. Jadi istilahnya kalau pil sendiri mungkin hampir sama seperti basah, cuma kalau pil tidak perlu proses pengeringan. Jadi modelnya kan memang granulasi atau bentuknya kan kalau granul itu kan seperti pil yang kecil. Nah di sini kadang itu kurangnya bahan penyikat sehingga bahannya itu tidak bisa menyatu dengan baik. Sehingga pada saat nanti proses pengempaan atau pada saat di kalian buletin pil itu sering pecah atau sering buyar atau sering ambiar karena di situ bahan penyikatnya kurang atau biasanya pembasahannya kurang. Jadi makanya harus dibikin formulasi. Jadi sediaan pabrikan itu biasanya sebelum dibuat itu ada proses formulasi dulu. Jadi ada proses coba-coba dulu bikin formulasi yang benar itu seperti apa. Ketika sudah mendapatkan formulasi yang bagus, baru diproses pembuatan asal atau pembuatan dalam jumlah yang banyak. Mungkin setelah melakukan refleksi, berikutnya adalah kalian nanti mengerjakan tes tulis di Google Form. Ini saya sudah siapkan untuk tes formatifnya. Jadi nanti kalian tinggal isi, terus kemudian yang dari materi-materi yang sudah saya berikan tadi, terus kemudian ke LKPD yang sudah kalian lakukan diskusi tadi,
baik literasinya buku dari mana, terus kemudian kalian dari ngambil sumber-sumbernya yang kalian presentasikan itu dari mana, itu diisikan di LKPD. Terus kemudian nanti dikirimkan di Google Form atau bisa dikumpulkan besok. Itu kalau untuk Google Form minimal jam 8. Kalau untuk yang hardnya bisa dikirimkan di besok siang atau besok pagi. Jadi untuk yang terakhir mungkin saya sedikit memberikan motivasi. Belajar itu untuk mendapatkan kemudahan. Yang berat adalah mengalahkan rasa malas. Jadi saya harapkan kalian selalu berusaha, kejar selalu prestasi kalian agar untuk mendapatkan kesuksesan di kemudian hari. Jadi hilangkan atau kalahkan rasa malas kalian agar selalu bersemangat untuk mencari prestasi. Untuk yang berikutnya, pertemuan berikutnya adalah pengujian sediaan obat. Jadi saya harapkan nanti kalian sudah download LKPD, terus kemudian PowerPoint dan juga materi ajarnya yang sudah saya share di blog tadi ya. Jadi kalian bisa download dari web yang sudah saya share, terus kemudian kalian bisa mempelajarinya sebelum dilakukan diskusi. Nah, ini bentuk dari blognya seperti ini, nanti kalian tinggal download saja. Jadi materi ajar LKPD dan PowerPoint-nya. Oke, mungkin itu saja. Jadi untuk yang terakhir sebelum kita tutup pertemuan hari ini, mungkin bisa berdoa. Jadi dipimpin Afri, silahkan untuk memimpin doanya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, alhamdulillah kita selesai sampai penghujung pertemuan hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih dan semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Terima kasih.